Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indasari Ritonga dengan NIM 2203200012. Di sini saya akan memaparkan materi mutu pengendalian produk dengan materi GAP atau Good Agriculture Practice. Nah, dalam sesi ini kita akan berbicara panjang mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan GAP, mengapa sistem ini sangat penting dalam dunia pertanian modern, serta bagaimana penerapannya bisa membawa perubahan besar bagi para petani, konsumen, dan juga lingkungan. GAP bukan hanya sekedar kumpulan aturan teknis, tetapi sebuah cara pandang dan pendekatan menyeluruh dalam menjalankan usaha tani yang bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memahami GAP secara mendalam, kita sebenarnya sedang belajar bagaimana mengelola pertanian yang bukan hanya produktif, tetapi juga aman, sehat, dan ramah terhadap alam. Kalau kita perhatikan, selama ini banyak orang menganggap pertanian hanya sebatas menanam dan memanen. Tapi di era modern sekarang, pertanian sudah berubah menjadi sebuah sistem manajemen yang kompleks dan terukur. Disinilah GAP hadir sebagai panduan untuk memastikan setiap tahap dalam proses produksi pertanian dijalankan dengan standar mutu. GAP memastikan bahwa sejak awal, mulai dari pemilihan lahan, pemilihan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama, hingga penanganan pasca panen, semuanya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Tujuannya sederhana, agar produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar aman dikonsumsi, bernilai tinggi, dan dihasilkan melalui proses yang ramah lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Secara konsep, GAP merupakan sistem sertifikasi proses produksi yang menggunakan teknologi maju dan pendekatan berkelanjutan. Ketika kita berbicara tentang sertifikasi, artinya setiap praktik pertanian harus bisa diverifikasi dan dibuktikan melalui catatan, prosedur, dan hasil di lapangan. Tidak ada lagi proses yang berjalan tanpa pengawasan dan tanpa data. Semua kegiatan harus terdokumentasi. Hal ini membuat GAP berbeda dari cara bertani tradisional. Di sini, petani bukan bekerja berdasarkan pengalaman turun-temurun, tetapi juga berdasarkan standar ilmiah yang diakui secara global. Itulah mengapa penerapan GAP menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana sebuah usaha tani sudah mengikuti prinsip pertanian modern yang aman dan berkelanjutan. Mengapa GAP penting? Karena saat ini dunia menghadapi banyak tantangan di sektor pertanian. Kita harus melihat kasus-kasus produk pangan yang terkontaminasi, penggunaan pestisida berlebihan, serta pertanian yang tidak mengikuti standar keamanan dan keberlanjutan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan semakin meningkat. Konsumsi kini ingin tahu dari mana makanan mereka berasal, bagaimana proses produksinya, dan apakah produk itu aman untuk dikonsumsi. GAP hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu. Ia memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pertanian dihasilkan melalui proses yang memenuhi kriteria keamanan, kualitas, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, GAP juga memberikan banyak manfaat bagi petani itu sendiri. Menerapkan GAP, petani dapat meningkatkan efisiensi penggunaan input produksi seperti air, pupuk, dan pestisida. Mereka juga menekankan biaya produksi karena segala sesuatunya terencana dengan baik dan tidak ada pemborosan. Misalnya dengan mengetahui dosis pemupukan yang tepat berdasarkan hasil uji tanah, petani tidak perlu menebak-nebak berapa banyak pupuk yang harus digunakan. Hal ini tentu menghemat biaya, mengurangi risiko kerusakan tanah akibat kelebihan pupuk kimia.
Begitu juga dalam penggunaan pestisida, GAP menekankan prinsip penggunaan yang bijak hanya ketika benar-benar diperlukan, sesuai dengan aturan serta dosis yang aman. Dari sisi ekonomi, GAP membantu petani meningkatkan daya saing produknya. Produk yang dihasilkan dari lahan yang menerapkan GAP biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena dipercaya lebih aman dan berkualitas. Bahkan banyak pasar ekspor yang hanya menerima produk yang sudah bersertifikat GAP. Ini artinya dengan menerapkan GAP, petani membuka peluang baru untuk masuk ke pasar internasional. Tidak hanya itu, dengan sistem pencatatan dan pengawasan yang baik, petani juga bisa mendapatkan akses lebih mudah ke lembaga pembiayaan dan program pemerintah. Karena data usaha tani mereka lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu aspek penting dari GAP adalah perhatiannya terhadap lingkungan. Kita semua tahu bahwa pertanian berkelanjutan tidak hanya fokus pada hasil panen semata. Tanah, air, dan ekosistem sekitar harus dijaga agar bisa tetap produktif dalam jangka panjang. GAP mendorong penggunaan input pertanian lebih efisien, pengelolaan limbah yang benar, serta penerapan praktek konservasi tanah dan air secara efisien. Sebagai contoh, petani didorong untuk menerapkan rotasi tanaman, menanam tanaman penutup tanah, dan membuat sistem terasering dan mencegah erosi. Semua itu dilakukan hanya demi lingkungan, tetapi juga demi keberlanjutan usaha tani itu sendiri. Karena tanpa lingkungan yang sehat, pertanian tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian BAP juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Banyak kasus di lapangan di mana pekerja pertanian tidak menggunakan alat pelindung diri saat menangani pestisida atau bekerja di kondisi yang kurang aman. Dalam GAP, hal-hal seperti ini menjadi fokus utama. Petani wajib menyediakan alat pelindung diri, fasilitas sanitasi seperti toilet atau air bersih, serta pelatihan tentang keselamatan kerja dan pertolongan pertama. Dengan demikian, GAP bukan hanya menjaga keamanan produk, tetapi juga menjaga keselamatan orang-orang yang terlibat dalam proses produksinya. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang menjadi salah satu pilar penting dalam konsep GAP. Dalam penerapannya, GAP juga menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan. Setiap kegiatan dilakukan di lahan, mulai dari penyemaian, pemupukan, penyiraman, hingga panen, harus dicatat dalam buku catatan budidaya atau farm record book. Melalui pencatatan ini, petani bisa memantau perkembangan tanaman, mengevaluasi efektivitas setiap tindakan, dan mempersiapkan laporan untuk audit internal. Sistem ini membuat usaha tani menjadi lebih profesional. Tidak lagi ada yang berdasarkan perkiraan atau kebiasaan semata, semua berbasis data dan bukti di lapangan. GAP pun membuka jalan menuju sistem pertanian yang berbasis bukti dan risiko. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar data, bukan sekedar intuisi. Misalnya, sebelum melakukan penyemprotan pestisida, petani perlu melakukan pengamatan hama terlebih dahulu. Jika tingkat serangganya masih rendah, maka penyemprotan bisa ditunda. Dengan cara ini, penggunaan bahan kimia bisa ditekan seminimal mungkin. Ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga melindungi lingkungan dan konsumen. Kalau kita lihat dari sisi global, GAP juga merupakan bagian dari tren pertanian dunia yang menuju pada sistem sertifikasi internasional. Banyak negara sudah memiliki standar GAP-nya masing-masing, seperti Global GAP.
Di Eropa JGAP, di Jepang USD GAP, di Amerika Serikat, dan SNI GAP di Indonesia. Semua sistem ini punya tujuan sama, memastikan bahwa hasil pertanian memenuhi standar keamanan pangan, ramah lingkungan, dan memperhatikan aspek sosial. Artinya GAP adalah bahasa universal dalam dunia pertanian modern. Siapapun yang ingin bersaing di pasar global harus bisa berbicara dalam bahasa ini. Namun perlu kita pahami juga bahwa penerapan GAP di lapangan tidak selalu mudah. Banyak petani kecil menghadapi kendala dalam hal biaya sertifikasi, kurangnya pengetahuan teknis, dan keterbatasan fasilitas. Karena itu, penyuluh lembaga pemerintah dan pihak swasta sangat penting untuk mendampingi mereka. Pelatihan dan sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar petani-petani benar-benar memahami manfaat dan cara penerapan GAP. Dengan dukungan yang baik, petani bisa beradaptasi dan menjadikan GAP sebagai bagian dari budaya kerja mereka. Pada akhirnya, GAP bukan tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan menuju pertanian yang lebih baik. Ia mengajarkan kita tentang disiplin, tanggung jawab, keberlanjutan. Melalui GAP, kita belajar bahwa pertanian bukan hanya tentang menanam dan panen, tetapi tentang bagaimana kita merawat bumi, menghargai hasil kerja, dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa apa yang mereka makan benar-benar aman dan sehat. Jika semua pihak dari petani, penyuluh, hingga konsumen memahami pentingnya GAP, maka sistem pertanian kita akan menjadi lebih kuat, transparan, dan berdaya saing tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan utama dari penerapan GAP. Tujuan paling utama dari penerapan GAP adalah menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial ekonomi petani. Ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi saat ini kita membahas tujuan utama GAP. Nah, yang pertama itu menjamin bahwa produk pertanian dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan menjadi isu global yang sangat penting. Dalam era perdagangan bebas, produk pertanian dari berbagai negara bisa dengan mudah masuk ke pasar manapun. Karena itu, negara-negara mulai menetapkan standar keamanan yang ketat agar konsumen terlindungi dari resiko kesehatan. GAP hadir untuk memastikan bahwa mulai dari proses produksi hingga pasca panen semuanya berjalan dengan aman dan terkendali. Misalnya penggunaan pestisida tidak boleh sembarangan, harus sesuai dosis dan aturan, serta memiliki interval waktu sebelum panen atau yang kita sebut pre-harvest interval atau PHI. Tujuannya agar residu bahan kimia sudah hilang ketika produk dipanen dan dikonsumsi. Selain itu, penggunaan air irigasi juga harus diperhatikan. Air yang tercemar oleh limbah rumah tangga, peternakan atau industri bisa menjadi sumber mikroba berbahaya yang mencemari produk pertanian. Oleh karena itu, GAP mewajibkan pengujian air secara berkala untuk memastikan kebersihannya. Selain menjamin keamanan, GAP juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk pertanian. Ini sangat penting karena kualitas produk menjadi penentu daya saing di pasar, baik domestik maupun internasional. Konsumen saat ini tidak hanya menilai produk dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari keseragaman dan konsistensinya. Sebuah minimarket misalnya membutuhkan pasokan tomat dengan ukuran dan warna yang seragam agar tampak menarik di rak penjualan.
GAP membantu petani mencapai hal itu dengan cara menerapkan sistem produksi yang terkontrol dan terstandar. Dengan demikian hasil panen tidak hanya banyak tetapi juga kualitas yang stabil dari waktu ke waktu. Hal ini juga membuat pembeli atau mitra dagang merasa lebih percaya karena tahu bahwa petani menerapkan GAP mampu menjaga mutu produknya secara konsisten. Kemudian tujuan selanjutnya itu ada melindungi lingkungan. Selama ini banyak praktik pertanian yang secara tidak sadar merusak lingkungan. Penggunaan pupuk kimia berlebihan, penyemprotan pestisida tanpa aturan, pembakaran sisa tanaman, dan penggundukan lahan menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, bahkan hilangnya keberagaman hayati. GAP mencoba mengubah kebiasaan itu dengan memperkenalkan prinsip keberlanjutan. Misalnya, GAP mendorong penggunaan pupuk organik dan kompos untuk memperbaiki struktur tanah serta menjaga mikroorganisme alami. Selain itu, GAP juga menganjurkan teknik konservasi tanah seperti pembuatan terasering di daerah miring, penggunaan tanaman penutup tanah, serta rotasi tanaman agar unsur hara tidak cepat habis. Semua itu bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam kita tetap terjaga dan bisa digunakan oleh generasi mendatang. Prinsip keberlanjutan inilah yang menjadi ruh dari GAP, karena pertanian yang baik seharusnya tidak hanya berpikir untuk hari ini tetapi juga untuk masa depan. Di sisi lain, GAP juga memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam sistem pertanian konvensional, keselamatan kerja sering kali diabaikan. Banyak pekerja yang terpapar bahan kimia tanpa alat pelindung diri. Mereka bekerja dalam kondisi panas terik tanpa istirahat yang cukup dan tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. GAP menempatkan aspek ini sebagai prioritas. Setiap petani atau pengelola lahan harus memastikan bahwa pekerjanya mendapatkan perlindungan yang memadai. Mereka harus memiliki alat pelindung seperti sarung tangan, masker, sepatu boot, dan pakaian khusus saat menangani pestisida atau bekerja di area yang berisiko tinggi. Selain itu, harus ada pelatihan mengenai cara kerja yang aman, penolongan pertama, serta prosedur evakuasi jika terjadi kecelakaan. Semua ini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi aturan, tetapi untuk menunjukkan bahwa manusia yang terlibat dalam pertanian juga memiliki hak atas keselamatan dan kesejahteraan. GAP juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Sistem ini mendorong pertanian yang memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Tujuan berikutnya itu adalah meningkatkan efisiensi ekonomi dan keuntungan bagi petani. Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah bahwa GAP hanya menguntungkan pembeli dan pasar ekspor. Padahal penerapan GAP justru memberi banyak manfaat langsung kepada petani. Dengan sistem pencatatan dan perencanaan yang baik, petani bisa mengetahui biaya produksi secara detail dan mengontrol pengeluaran. Mereka bisa membandingkan antara input yang digunakan, hasil yang diperoleh, lalu mengambil keputusan yang lebih efisien di musim berikutnya. Dengan kata lain, GAP mengajarkan petani untuk bertani dengan manajemen yang cerdas, bukan sekedar mengikuti kebiasaan.
Ketika efisiensi meningkat, otomatis keuntungan juga bertambah. Selain itu, dengan produk yang berkualitas dan aman, petani bisa menjual hasilnya ke pasar yang lebih luas dan dengan harga yang lebih tinggi. Tujuan selanjutnya itu adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian. Saat ini konsumen semakin cerdas dan kritis. Mereka ingin tahu asal-usul makanan yang mereka konsumsi. GAP menjawab kebutuhan itu melalui sistem traceability atau keterlacakan. Artinya setiap produk bisa dilacak kembali asal-usulnya, mulai dari lahan mana ia tanam, siapa petaninya, hingga bagaimana proses budidayanya dilakukan. Jika suatu saat menjadi masalah, misalnya kontaminasi atau penurunan mutu, kita bisa menelusuri di tahap mana kesalahan terjadi. Dengan sistem ini, kepercayaan konsumsi akan meningkat karena mereka tahu bahwa produk yang dibeli berasal dari proses yang transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada market trends dan opportunities atau tren dan peluang pasar dalam GAP. Jika kita lihat perkembangan beberapa tahun terakhir, tren pasar pertanian dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Konsumen sekarang tidak hanya mencari produk yang murah dan banyak, tetapi mereka mencari semakin selektif terhadap kualitas dan keamanan pangan. Mereka ingin tahu dari mana asal makanan mereka, bagaimana proses produksinya, dan apakah produk itu ramah lingkungan. Perubahan perilaku konsumen ini menjadi salah satu mendorong utama perkembangan konsep GAP. Dengan GAP, setiap proses pertanian dilakukan secara transparan dan terukur, sehingga produk yang dihasilkan bisa memberikan jaminan kualitas keamanan yang tinggi. Inilah yang menjadi GAP, bukan hanya sistem teknis tetapi juga strategi pemasaran yang kuat. Kualitas produk menjadi faktor utama yang sangat penting diperhatikan dalam tren pasar modern. Di berbagai negara, terutama negara maju, standar mutu untuk produk pertanian semakin ketat. Produk pertanian yang cacat, mengandung residu pestisida atau tidak sesuai dengan ukuran pasar akan sulit diterima. Dengan menerapkan GAP, petani dapat memastikan bahwa produk mereka dihasilkan memenuhi kriteria kualitas tersebut. Misalnya, buah-buahan harus memiliki ukuran seragam, warna yang menarik, dan bebas dari kontaminasi. Sayuran segar harus bersih, bebas hama, dan memiliki daya simpan yang baik. Ketika produk kita sudah memiliki kualitas yang baik secara konsisten, maka peluang untuk menembus pasar modern seperti supermarket, hotel, restoran, bahkan pasar ekspor akan terbuka lebar. Selain aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Selain kualitas, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian besar dalam tren pasar global. Banyak negara penerima produk pertanian kini masyarakatnya mensyaratkan sertifikasi tertentu yang menjamin keamanan produk. GAP menjadi salah satu standar yang digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dari kontaminan, baik mikroba maupun bahan kimia, serta benda asing lainnya. Konsumen di era sekarang semakin sadar akan isu kesehatan. Kemudian, kita juga perlu mengingat bagaimana aspek lingkungan mempengaruhi tren pasar pertanian saat ini. Dunia sedang bergerak ke arah keberlanjutan. Konsumen mulai mempertanyakan apakah produk yang mereka konsumsi dihasilkan dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Apakah air dan tanah dijaga dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Misalnya penggunaan air yang efisien melalui sistem irigasi tetes atau drip irrigation, pengelolaan limbah organik menjadi kompos, serta penerapan konsep pertanian konservatif untuk menjaga kelestarian alam. Selanjutnya itu tren yang lain juga sedang berkembang adalah perhatian terhadap aspek sosial dan kesejahteraan pekerja dalam sistem pertanian. Di banyak negara, konsumen mulai peduli bukan hanya pada produk tetapi juga pada orang-orang yang memproduksinya.
Mereka ingin tahu apakah pekerja mendapatkan upah yang layak, apakah hak-haknya dihormati, dan apakah mereka bekerja dalam kondisi yang aman. GAP memasukkan unsur sosial dalam prinsipnya dengan menetapkan standar keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian di sisi ekonomi, penerapan GAP juga membawa peluang yang sangat besar. Dengan menerapkan sistem yang efisien dan terstandar, petani bisa menekan biaya produksi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Lebih dari itu, produk yang sudah tersertifikasi GAP memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar. Tren pasar juga menunjukkan bahwa produk yang bersertifikat GAP memiliki akses lebih luas ke pasar ekspor. Negara-negara seperti Jepang, Eropa, Amerika Serikat sangat memperhatikan aspek keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Mereka bahkan memiliki standar GAP mereka sendiri seperti GAP di Jepang, Global GAP di Eropa, atau USDA GAP di Amerika Serikat. Jika petani Indonesia ingin menembus pasar tersebut, maka mereka harus mampu memenuhi standar yang serupa. Dengan menerapkan GAP, petani bisa lebih mudah mendapatkan pengakuan internasional dan mempersiapkan diri untuk sertifikasi ekspor. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip GAP. Yang pertama dan paling fundamental dalam GAP adalah keamanan pangan atau food safety. Semua proses dalam pertanian harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh semua proses dalam pertanian harus memastikan bahwa produk dikonsumsi oleh manusia. Itu artinya sejak dari pemilihan lahan, benih, air, hingga pengolahan pasca panen. Semua faktor yang bisa menimbulkan bahaya harus diidentifikasi dan diminimalkan. Dalam pertanian, bahaya atau hajat yang bisa berasal dari 3 sumber utama: mikrobiologi, kimia, dan fisik. Bahaya mikrobiologi misalnya berasal dari bakteri, virus, parasit yang bisa mencemari tanaman melalui air atau tanah yang kotor. Bahaya kimia bisa datang dari residu pestisida, pupuk yang berlebihan, atau bahkan kimia lain yang tidak terurai sempurna. Sementara bahaya fisik bisa berupa benda asing seperti batu, logam, atau serpihan plastik yang ikut tercampur dalam hasil panen. Melalui prinsip GAP keamanan pangan, GAP mengajarkan petani untuk mengendalikan semua potensi bahaya ini dengan cara menerapkan prosedur yang benar, higienis, dan sesuai standar. Prinsip kedua adalah kualitas produk. Dalam GAP, kualitas tidak hanya diukur dari penampilan fisik seperti ukuran, warna, atau kesegaran, tetapi juga dari bagaimana produk tersebut dihasilkan. Produk yang berkualitas harus konsisten dari satu musim ke musim berikutnya, memiliki rasa dan tekstur yang baik, serta bebas dari kontaminan. Untuk mencapai hal ini, GAP menekankan pentingnya pengendalian mutu di setiap tahap produksinya. Misalnya saat proses budidaya, petani perlu memastikan bahwa pemupukan dilakukan secara seimbang, penyiraman tidak berlebihan, dan pengendalian hama dilakukan dengan metode yang tepat. Setelah panen pun, penanganan produk harus memperhatikan kebersihan alat, wadah, tempat penyimpanan. Semua tindakan ini bertujuan agar mutu produk tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk produk yang dihasilkan dengan standar GAP biasanya memiliki masa simpan lebih lama dan penampilan yang lebih baik di pasaran. Prinsip yang ketiga itu ada keberlanjutan atau sustainability, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. GAP mendorong agar pertanian tidak hanya memikirkan hasil jangka pendek, tetapi juga keberlangsungan sumber daya alam di masa depan. Tanah, air, udara adalah aset yang harus dijaga agar tetap bisa mendukung produksi
pertanian dalam jangka panjang. Karena itu, petani didorong untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan tidak berlebihan. Prinsip berikutnya itu ada kesejahteraan pekerja dan tanggung jawab sosial. GAP menekankan manusia sebagai bagian penting dari sistem pertanian. Karena tanpa tenaga kerja yang sehat, terlatih, dan sejahtera, pertanian tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam prinsip ini, petani atau pengelola usaha tani diwajibkan menyediakan sistem lingkungan kerja yang aman dan layak bagi semua pekerja. Mereka harus diberikan alat pelindung diri saat bekerja, terutama ketika menangani bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Selain dasar seperti air bersih, tempat cuci tangan, dan toilet yang juga harus tersedia di area kerja. Prinsip kesejahteraan ini mencakup aspek sosial yang lebih luas seperti menghormati hak-hak pekerja, memberikan upah yang layak, dan tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Dengan menerapkan prinsip ini, GAP menunjukkan bahwa pertanian bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya itu prinsip traceability atau keterlacakan. Ini adalah kemampuan untuk melacak kembali asal-usul produk dari proses awal hingga akhir. Dalam sistem GAP, setiap tahapan produksi harus dicatat secara rapi dan terdokumentasi. Petani harus memiliki buku catatan atau farm record book yang berisi informasi seperti asal benih, jenis pupuk dan pestisida yang digunakan, waktu tanam dan panen, hingga hasil sortasi dan pengemasan. Dengan adanya catatan ini, jika terjadi masalah pada produk di kemudian hari, misalnya ditemukan residu pestisida terlebih atau kontaminasi mikroba, maka penyebabnya bisa segera ditelusuri. Sistem keterlacakan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa setiap masalah bisa segera diperbaiki. Selanjutnya itu prinsip pendekatan berbasis resiko atau bukti atau risk based atau advances based approach. GAP bukan sistem yang dijalankan berdasarkan dugaan, tetapi berdasarkan data dan bukti nyata di lapangan. Artinya, setiap keputusan yang diambil, apakah itu penggunaan pestisida, jadwal panen, serta pengairan, harus didasari oleh pengamatan dan evaluasi yang jelas. Misalnya, sebelum melakukan penyemprotan hama, petani perlu melakukan pest contain atau pengamatan lapangan terlebih dahulu. Jika tingkat serangan masih rendah, penyemprotan bisa ditunda untuk menghindari pemborosan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, prinsip-prinsip GAP juga menjadi dasar untuk mendapatkan sertifikasi pertanian yang diakui secara nasional maupun internasional. Ketika semua prinsip ini diterapkan dengan baik, petani bisa mengajukan audit untuk mendapatkan sertifikasi GAP. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa usaha taninya telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan keberlanjutan. Selanjutnya itu kita masuk ke 10 pilar utama GAP. Yang pertama itu pemilihan lahan dan pengelolaan tanah. Dalam penerapan GAP, salah satu hal penting mendasar yang menjadi titik awal seluruh proses adalah pemilihan lahan dan pengelolaan tanah. Lahan adalah fondasi utama dalam sistem pertanian, dan kualitas lahan sangat menentukan hasil akhir dari produk yang kita hasilkan. Hal yang pertama yang perlu dilakukan dalam pemilihan lahan adalah kondisi lingkungan dan potensi kontaminasi. GAP mengharuskan petani untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan bebas dari pencemaran bahan berbahaya seperti logam berat, limbah industri, serta pestisida terlarang dari aktivitas sebelumnya.
Kemudian selain itu, kebersihan dan kontaminan, ada kesesuaian lahan dengan jenis tanaman juga menjadi faktor penting. Setiap tanaman memiliki kebutuhan ekologi yang berbeda. Ada yang memerlukan tanah berpasir, drainase yang baik, serta seperti semangka dan melon. Sementara tanaman seperti padi membutuhkan tanah yang mampu menahan air dalam jangka panjang. Disinilah pentingnya melakukan analisis kesesuaian lahan. Melalui analisis ini kita bisa melihat pH tanah, kadar unsur tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta tekstur dan struktur tanah. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Maka bila hasil analisis menunjukkan pH yang tidak sesuai, petani bisa melakukan perbaikan seperti pengapuran untuk menetralkan keasaman atau penambahan bahan organik untuk meningkatkan kesuburan. Dalam GAP, pengelolaan tanah tidak berhenti pada tahap awal analisis, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Tanah adalah makhluk hidup yang terus berubah dan kesehatannya harus dijaga agar tetap subur dan produktif. Salah satu cara penting untuk menjaga kesehatan tanah adalah dengan menerapkan konservasi tanah. Konservasi ini bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti membuat teras sering di lahan miring untuk mencegah erosi, menanam tanaman penutup tanah atau cover crops untuk menjaga kelembapan dan mencegah penguapan air, serta melakukan rotasi tanaman agar unsur hara tanah tidak cepat habis. Rotasi juga membantu mengurangi resiko serangan hama dan penyakit karena setiap jenis tanaman memiliki pola kebutuhan nutrisi dan interaksi biologis yang berbeda. Dengan melakukan rotasi secara terencana, keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Selanjutnya itu ada penggunaan bibit dan penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih adalah titik awal kehidupan tanaman. Di satu benih kecil akan tumbuh tanaman yang menghasilkan hasil panen yang bernilai. Tapi benih yang baik tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya. Dalam GAP, benih harus bersertifikat resmi dari lembaga yang diakui pemerintah. Artinya benih tersebut telah melalui proses pengujian yang ketat, baik dari segi daya tumbuh, kemurnian genetik, hingga ketahanannya terhadap penyakit. GAP menyarankan agar petani menggunakan benih sertifikat, yaitu benih yang telah melalui proses pengujian pengawasan mutu oleh lembaga resmi. Selain sertifikasi, pemilihan varietas benih yang sesuai dengan kondisi agroklimat juga menjadi prinsip penting dalam GAP. Setiap daerah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda, mulai dari jenis tanah, curah hujan, suhu, hingga intensitas sinar matahari. Varietas yang cocok di daerah dataran tinggi belum tentu cocok di dataran rendah. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, petani harus menyesuaikan varietas yang ditanam dengan kondisi lokal agar tanaman dapat tumbuh optimal. Selain memilih benih yang tepat, langkah selanjutnya dalam GAP adalah memastikan bahwa benih dan bibit tersebut memiliki traceability atau keterlancaran asal-usul. Artinya petani harus bisa menunjukkan dari mana benih itu diperoleh, kapan dibeli, dan bagaimana penyimpanan dilakukan sebelum ditanam. Catatan ini sangat penting untuk menjamin kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan. Jika suatu hari muncul masalah seperti serangan penyakit atau penurunan hasil, catatan asal-usul benih dapat membantu menelusuri penyebabnya. Dalam praktiknya, penyimpanan benih dan bibit juga diatur secara ketat. Benih harus disimpan di tempat yang bersih, kering, dan terlindung dari sinar matahari langsung.
Suhu ruangan penyimpanan sebaiknya stabil agar daya kecambah benih tidak menurun. Kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan benih berkeringat dan berjamur, serta suhu yang terlalu panas dapat merusak embrio. Karena itu, GAP merekomendasikan penggunaan wadah tertutup rapat seperti kantong plastik tebal atau drum kedap udara yang diberi label identitas. Selain itu, benih juga sudah dibuka sebaiknya segera digunakan, tidak disimpan terlalu lama karena kualitasnya akan menurun seiring waktu. Petani juga perlu memastikan bahwa area penyimpanan tidak menjadi sarang tikus, serangga, atau hama lain yang bisa merusak benih. Dalam sistem GAP, air memiliki peran sangat vital dalam keberhasilan budidaya pertanian. Tanpa air yang cukup dan berkualitas, mustahil tanaman yang dapat tumbuh optimal. Namun, dalam BAP, air bukan hanya dilihat dari sisi kuantitasnya, tetapi juga dari kualitas dan cara pengelolaannya. Langkah pertama yang ditekankan dalam GAP adalah pemilihan sumber air yang aman. Air yang digunakan untuk irigasi, pencucian hasil panen, maupun kegiatan pertanian lainnya harus bebas dari limbah kimia dan biologis. Air yang tercemar, misalnya limbah industri, kotoran hewan, atau limbah rumah tangga, bisa membawa mikroorganisme berbahaya seperti E. coli atau salmonella yang dapat mencemari hasil pertanian. Selain kualitas, efisiensi penggunaan air juga menjadi fokus utama. Air adalah sumber daya terbatas dan pertanian merupakan sektor yang paling banyak menggunakannya. Karena itu, GAP menekankan penggunaan teknologi irigasi yang hemat air seperti drip irrigation atau sistem tetes, di mana air diairkan langsung ke akar tanaman. Cara ini bukan hanya menghemat air, juga mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh kelembapan berlebih di daun. Sistem irigasi sprinkler juga bisa digunakan terutama untuk tanaman yang membutuhkan penyimpanan merata di area luas. Dengan sistem modern ini, tanaman yang membutuhkan penggunaan air bisa diatur sesuai kebutuhan tanaman, tidak berlebihan dan tidak kurang, serta juga dianjurkan untuk menyiram tanaman pada pagi dan sore agar penguapan tidak terlalu tinggi. Selain itu, pengelolaan air yang baik juga mencakup pemantauan dan perawatan saluran irigasi. Saluran air harus dijaga agar tidak tersumbat oleh lumpur, sampah, atau gulma yang tumbuh di sekitar aliran. Air yang mengalir dengan lancar memastikan distribusi yang merata ke seluruh lahan. Petani perlu melakukan pembersihan saluran secara rutin, terutama saat musim hujan, karena endapan sedimen bisa mengganggu aliran air dan menurunkan efisiensi irigasi. Dalam sistem Good Agriculture Practice atau GAP, penggunaan pupuk dan pestisida menjadi salah satu aspek yang paling diawasi dan diatur secara ketat. Oleh karena itu, GAP menekankan bahwa penggunaan pupuk dan pestisida harus dilakukan dengan bijak, sesuai aturan, dosis yang tepat, selalu berdasarkan data hasil analisis tanah serta rekomendasi teknis. Langkah pertama yang ditekankan dalam GAP adalah bahwa pemupukan harus dilakukan berdasarkan hasil uji tanah. Tanah di setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang kekurangan nitrogen, ada yang kelebihan fosfor, ada yang terlalu asam. Jika petani hanya menebak-nebak tanpa data, maka pemupukan bisa tidak efisien, bahkan mungkin merugikan. Karena itu, sebelum memulai musim tanam, petani perlu mengambil contoh tanah untuk diuji di laboratorium atau melalui petugas penyuluh. Dari hasil uji ini akan diketahui kondisi unsur tanah, pH, dan tingkat kesuburan tanah. Data inilah yang menjadi dasar dalam menentukan jenis dan dosis pupuk yang tepat. Dengan cara ini,
Kita tahu bahwa memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal, tetapi juga mencegah kerusakan tanah akibat pemupukan unsur hara tertentu. Selanjutnya, GAP sangat mendorong penggunaan pupuk organik atau kompos. Sebagai bagian dari strategi pemupukan berkelanjutan, pupuk organik tidak hanya berfungsi menambah unsur hara, tetapi juga memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kreativitas mikroorganisme yang bermanfaat. Tanah yang kaya bahan organik memiliki kemampuan lebih baik dalam menyimpan air dan nutrisi, sehingga tanaman bisa tumbuh lebih stabil. Kemudian selanjutnya itu ada penggunaan pestisida aman. Pestisida memiliki peran penting dalam pengendalian hama dan penyakit, tetapi penggunaannya harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya pengendalian lain tidak berhasil. GAP mengajarkan konsep pengendalian hama terpadu yang berarti mengutamakan cara-cara non-kimia terlebih dahulu seperti rotasi tanaman, penggunaan varietas tahan hama, pengendalian biologis dengan musuh alami, atau menjaga kebersihan lahan. Hanya jika tingkat serangan sudah melewati ambang batas ekonomi, pestisida boleh digunakan, itu pun harus dengan dosis dan jenis yang sesuai anjuran. Kemudian selanjutnya itu ada pencatatan semua kegiatan penggunaan input pertanian. Dalam sistem GAP, setiap kali petani melakukan pemupukan atau penyemprotan, informasi tersebut harus dicatat dalam Family Cookbook atau buku catatan budidaya. Catatan ini mencakup tanggal kegiatan, jenis bahan yang digunakan, dosis lokasi, nama pekerja yang melakukan, tujuan agar setiap kegiatan bisa dilacak, dievaluasi, dan diperbaiki bila ditemukan kesalahan. Catatan ini juga menjadi bukti penting dalam proses sertifikasi GAP karena menunjukkan bahwa petani menerapkan praktik yang bertanggung jawab dan transparan. Di samping itu, pencatatan membantu petani mengevaluasi efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida dari musim ke musim hingga keputusan di masa depan bisa lebih tepat dan hemat. Selanjutnya itu ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Langkah pertama dalam pengelolaan hama dan penyakit menurut GAP adalah pengamatan rutin di lapangan atau pest counting. Ini adalah kegiatan penting yang harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi tanaman dan perkembangan populasi hama dan penyakit sejak dini. Dengan melakukan pengamatan rutin, petani bisa mengambil tindakan yang tepat waktu sebelum serangan hama menjadi parah. Dalam praktiknya, petani bisa melakukan pengecekan setiap beberapa hari dengan melihat bagian daun, batang, bunga, dan akar tanaman. Langkah berikutnya itu mengutamakan penggunaan musuh alami atau metode pengendalian hayati. Alam sebenarnya sudah menyediakan sistem keseimbangan tersendiri. Setiap hama memiliki musuh alaminya seperti serangga predator, parasitoid, atau mikroorganisme tertentu yang bisa menekan populasinya. Misalnya, kepik Sosinella dapat memangsa kutu daun, laba-laba predator bisa menekan populasi ulat, dan cendawan bisa digunakan untuk menginvasi serangga dan hama tertentu. Dengan menjaga populasi musuh alami di lahan, petani bisa mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia. Caranya antara lain dengan tidak melakukan penyemprotan berlebihan, tidak membakar sisa tanaman secara sembarangan, serta menyediakan habitat alami seperti semak atau tanaman bunga yang bisa menjadi tempat hidup bagi serangga predator. Selanjutnya itu GAP menekankan pentingnya pemilihan varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit.
Penggunaan varietas unggul yang sudah terbukti tahan bisa menjadi cara paling efisien dalam mencegah kerugian. Misalnya untuk tanaman padi ada varietas yang tahan terhadap wereng coklat. Untuk cabai ada varietas yang tahan terhadap layu bakteri, dan untuk tomat ada varietas tahan terhadap virus kuning. Selanjutnya itu GAP adalah pengendalian kultur dan pengelolaan budidaya. Ini mencakup berbagai praktik pertanian yang membantu mengurangi risiko serangan hama dan penyakit sejak awal. Misalnya, melakukan rotasi tanaman secara berkala untuk memutus siklus hidup hama, menjaga jarak tanam agar sirkulasi udara cukup, dan membersihkan gulma yang bisa menjadi tempat persembunyian hama. Rotasi tanaman merupakan salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran penyakit di tanah, terutama penyakit tular tanah seperti jamur atau bakteri. Selain itu, sanitasi lahan sangat penting. Sisa-sisa tanaman yang terserang hama harus dibuang atau dibakar di tempat yang aman agar tidak menular ke tanaman berikutnya. Dalam GAP, pencegahan jauh lebih diutamakan dibandingkan pengobatan. Selanjutnya itu pasca panen dan pengolahan produk. Tahap pasca panen seringkali dianggap sepele, padahal justru disinilah nilai produk pertanian bisa naik atau turun secara drastis. Dalam sistem GAP, pasca panen dan pengolahan produk menjadi salah satu pilar utama yang menentukan kualitas akhir produk yang sampai ke tangan konsumen. Prinsipnya sederhana, produk yang sudah dipanen harus tetap dijaga kebersihannya, kesegarannya, dan keamanannya. Langkah pertama yaitu dengan memastikan alat dan wadah yang digunakan bersih serta higienis. Semua peralatan panen mulai dari pisau, gunting, hingga keranjang harus dicuci dan disanitasi sebelum digunakan. Selanjutnya itu, produk harus segera disortasi dan dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan kualitas. Proses ini penting agar konsumen atau pembeli mendapatkan produk yang seragam dan menarik. Selanjutnya itu ada untuk produk yang mudah rusak seperti sayur dan buah, pendinginan segera sangat disarankan. Tujuannya untuk memperlambat respirasi dan pertumbuhan mikroba sehingga umur simpan lebih panjang. Setelah itu produk dikemas dengan bahan yang aman seperti plastik food grade atau karton bersih yang tidak mengandung zat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Langkah pertama yaitu melakukan uji residu pestisida, logam berat, dan mikroba berbahaya secara berkala. Selain pengujian, prosedur sanitasi di area pengemasan juga harus dijalankan dengan ketat. Area pengemasan, gudang penyimpanan, serta alat dan wadah harus selalu bersih. Petani dan pekerja wajib menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, dan memakai pelindung seperti sarung tangan atau masker ketika menangani produk. Selain itu ada traceability atau ketelacakan produk. Setiap hasil panen harus dapat ditelusuri kembali ke lahan asal, varietas yang digunakan, tanggal panen, hingga siapa yang memanen. Dengan menerapkan pengawasan kualitas dan keamanan pangan, petani bukan hanya memastikan ketuntutan pasar, tapi juga membangun kepercayaan konsumen. Konsumen akan merasa lebih aman dan yakin untuk membeli produk yang memiliki sistem kontrol mutu yang jelas dan transparan. Kemudian selanjutnya itu ada pengelolaan limbah dan lingkungan. Limbah organik seperti sisa tanaman, daun kering, atau buah, kulit buah sebaiknya dikomposkan atau dimanfaatkan sebagai pupuk kembali. Dengan cara ini, petani tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga mengembalikan unsur hara ke tanah. Siklus ini membantu menciptakan sistem pertanian yang mandiri dan efisien.
Sementara itu, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti wadah pestisida, botol bahan kimia, atau sisa larutan semprot harus dikumpulkan di tempat khusus untuk tidak boleh dibuang sembarangan ke sungai atau saluran air. Limbah jenis ini harus diserahkan ke tempat pengumpulan resmi yang memiliki izin pengelolaan limbah berbahaya. Selanjutnya itu, GAP juga menganjurkan adanya zona penyangga atau buffer zone di sekitar lahan pertanian, terutama jika dekat dengan sungai, pemukiman, kawan konservasi. Zona ini berfungsi untuk melindungi ekosistem sekitar dari potensi pencemaran. Tanaman penutup atau vegetasi alami di zona penyangga bisa menyerap limpasan air yang mungkin membawa sisa pupuk dan pestisida. Kemudian pilar yang ke-9 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Keamanan dan kesejahteraan pekerja adalah bagian integral dari pertanian yang baik. Tidak ada produk yang berkualitas tanpa tenaga kerja yang sehat, aman, dan terlatih. Oleh karena itu, GAP mewajibkan setiap pelaku usaha menyediakan fasilitas dan perlindungan bagi para pekerjanya. Setiap pekerja yang menangani bahan kimia seperti pestisida harus dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, baju panjang, sepatu boot, dan kacamata pelindung. Selain itu, di area pertanian harus tersedia fasilitas sanitasi yang memadai seperti toilet, air bersih, tempat cuci tangan, dan tempat istirahat yang bersih. Kesehatan pekerja juga perlu diperhatikan melalui pemeriksaan berkala, terutama bagi mereka yang sering terpapar bahan kimia. GAP juga menekankan pentingnya pelatihan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Di lahan, semua pekerja harus tahu cara bertindak cepat jika terjadi kecelakaan kerja seperti keracunan, luka, dan terkena percikan bahan kimia. Kemudian selanjutnya itu ada dokumentasi dan pelaporan. Buku catatan budidaya atau farm record book menjadi alat penting dalam sistem ini, di mana di dalamnya dicatat semua kegiatan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyemprotan, panen, hingga pengemasan. Keselamatan kerja bukan hanya sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab moral dan seluruh pengelolaan usaha tani. Selain pencatatan, GAP juga mendorong adanya audit internal dan pelaporan periodik. Pengelolaan lahan harus melakukan evaluasi rutin terhadap semua aktivitas, mengidentifikasi penyimpanan, dan melakukan tindakan perbaikan. Dengan sistem ini, pelaporan yang baik, setiap masalah dapat diatasi sejak dini sebelum menimbulkan kerugian besar. Pada akhirnya, dokumentasi bukan hanya sekedar kertas dan tulisan, melainkan cermin profesionalisme petani. Dengan mencatat setiap langkah, petani menunjukkan bahwa mereka bekerja secara sistematis, terukur, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan 10 pilar GAP, petani tidak hanya menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga membangun reputasi dan memperkuat kepercayaan pasar, serta ikut menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian Indonesia. GAP adalah cara kita bertani dengan ilmu, hati, dan tanggung jawab untuk bumi yang sehat, tetapi yang sejahtera, dan generasi yang lebih baik. Selanjutnya itu ada implementasi GAP. Yang pertama itu asesmen awal atau GAP analisis. Bandingkan praktek saat ini dengan standar GAP yang jadi rujukan. Kemudian kedua itu buat SOP tertulis untuk setiap individu, aplikasi pestisida, panen, dan kebersihan penerimaan bibit. Kemudian yang selanjutnya itu ada pelatihan tenaga kerja dan manajemen. Selanjutnya itu ada implementasi dan perencanaan.
Kemudian itu ada monitoring internal dan audit rutin. Lakukan korektif action jika ditemukan penyimpangan. Selanjutnya itu ada persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan penyusunan dokumen audit pihak ketiga. Selanjutnya itu ada sertifikasi GAP, ada USDA GAP di Amerika Serikat, ada Europe GAP di Eropa, ada JGAP di Jepang, kemudian ada Global GAP di Global, serta SNI GAP di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.